Saudara dan saudari yang terkasih, dalam film serial The Chosen yang bisa disaksikan di media YouTube secara gratis, ada banyak serial, lalu ada serial di mana Yesus bertemu dengan Maria Magdalena. Serial dimulai dengan kisah ketika Maria Magdalena dibebaskan dari 7 setan dan disembuhkan oleh Yesus seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil. Lalu Maria Magdalena ini pergi mengikuti Yesus dan para muridnya. Entah bagaimana caranya, ada satu adegan di mana Maria Magdalena berkumpul dengan orang banyak, sebut saja ya di tempat yang tidak baik. Lalu datanglah Yesus ketika Maria itu memesan satu minuman keras, lalu ketika sudah disodorkan di depannya, lalu Yesus menyetopnya, kemudian bercakap-cakap dengan Maria Magdalena. Ketika terjadi percakapan, pada akhirnya Maria Magdalena ini pergi dan Yesus menyusulnya. Yang menarik adalah ketika percakapan di tempat itu dengan orang banyak, mereka tidak menyebut Maria Magdalena dengan sebutan Maria, tetapi dengan sebutan yang lain, dengan label yang lain, dengan identitas yang lain. Ketika Maria Magdalena sudah pergi dan Yesus mengejar di belakangnya, lalu Yesus memanggil dia dan berkata dengan namanya yang asli, Maria. Ia berhenti sejenak lalu menengok ke belakang. Saat itulah dia merasa tersentuh. Mengapa tersentuh? Karena selama ini ia dipanggil, disebut, dikenal bukan dengan namanya yang asli, tetapi dengan identitas yang sebetulnya tidak dia inginkan. Tetapi ketika Yesus, orang yang telah menyentuh dan menyembuhkannya, memanggil dia secara pribadi, maka dia berhenti, dia tersentuh, dia terharu, dan berbalik melihat Yesus dan juga bercakap-cakap dengannya. Latar belakang kisah yang dibuat oleh pembuat film The Chosen ini membawa kita pada Injil hari ini. Karena begitu Yesus memanggil Maria dengan sebutan yang paling pribadi, yang paling dikenal oleh Maria, Maria merasa bahwa Allah itu telah mendekati dia orang berdosa, bahwa Allah itu telah bersahabat dengan dia, bahwa Allah itu sungguh mengenal dia secara pribadi dengan menyebut Maria. Maka dia menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru yang disebutkan dalam bacaan pertama tadi. Santa Maria Magdalena sangat memahami hal ini, karena Kristus adalah orang yang pertama kali datang bersahabat, menyapa, dan juga memberikannya tugas yang begitu mulia. Di atas segalanya, ia sungguh menyadari dan merasakan bagaimana pengalaman dikasihi oleh Yesus sendiri. Maka itu Santa Maria Magdalena menyadari keterpilihannya ini. Oleh Gereja Katolik, Santo Thomas Aquinas pernah menyebutkan bahwa Maria Magdalena adalah rasul dari para rasul. Ia adalah orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Kristus dan diberi tugas yang pertama oleh Yesus untuk mewartakan kabar sukacita kepada para saudara, kepada para murid yang lain. Dan itulah iman yang diyakini oleh para rasul, yang menjadi iman kita sekarang, yang kita ucapkan, kita akui setiap misa hari Minggu, syahadat singkat atau pengakuan iman para rasul. Semuanya berasal dari pengalaman Maria Magdalena yang menyampaikan kabar baik iman kebangkitan kepada para rasul. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sadari bagaimana kita dipilih secara pribadi dan disebut nama kita oleh Tuhan sendiri secara pribadi dengan menunjukkan betapa kita berharga di mata Tuhan walaupun kita mempunyai banyak kekurangan. Kita syukuri semuanya itu, kita hayati, dan kita berbuat seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Menyadari semuanya itu, keterpilihan, bersyukur karenanya, dan menjadi pewarta hal-hal yang baik kepada banyak orang. Mari kita hening sejenak.